tawar-menawarmu yang menakjubkan, teriakanmu yang tanpa ukuran tentang harganya. Itulah deritamu. Kita itu selalu mikir kepentingan duniawi kita. Allah memberi yang lebih utama, lebih luar biasa, tapi kita hanya minta yang duniawi. Allah, yang penting saya ini, yang penting saya itu, duniawi semua. Kata Syekh Hafid, tawar-menawarmu itu kok menakjubkan ya. Nawar terus, selalu kepentinganmu yang kamu dulukan. Kamu dicintai sedemikian rupa, tapi engkau jual mahal. Allah menawarimu apa-apa, engkau tolak. Engkau hanya minta keinginan duniawimu saja. Nah, masalahnya di sini, kata Syekh Hafid. Intinya hanya ini sebenarnya. Lanjut. Nah, cinta juga tidak hanya berisi kebahagiaan-kebahagiaan. Ada banyak ujian-ujian. Nah, itu salah satu ujiannya. Beliau pakai kalimat begini. Musuh-musuhku telah menyekapku lama dan menghukum aku dengan kejinya. Musuh kita berarti hal-hal duniawi, ambisi kita, keserakahan kita, iri dengki kita. Tapi cintaku tak berpaling meninggalkan pintu, sebab Tuhan mendengar dan cermat menghitung air mataku. Tapi ayo jangan menyerah, tetap ayo mencintai Tuhan. Karena itu jangan berduka jika derita datang. Saat tengah malam hatimu karam olehnya, ambil saja Al-Quran, lagu maha abadi, dan baca. Jangan berduka. Ini menarik ya. Jadi ada surat cinta yang sudah disampaikan Tuhan lama pada kita, tapi jarang kita baca. Al-Quran. Jadi kalau kamu sedang sangat galau, malam-malam buka Al-Quran, baca. Para wali kan juga sudah memberi isyarat itu, tombok hati. Salah satunya membaca Al-Quran. Nawa itu ya, nanti Ramadan semoga tuntas resolusinya untuk ngaji. Karena biasanya semangatnya awal toh. Malam pertama, kedua, ketiga semangat Pak, saya 3 hari 3 juz, berarti nanti sampai akhir Ramadan khatam 3 kali. Begitu 10 ke atas mulai seret. Mulai 1 juz. 1 khatam sekali juga tidak apa-apa kok Pak. Alhamdulillah. Nanti malam sudah 10 hari terakhir masih jauh, burung khatam-khatam. Yang penting ngaji kan Pak. Aku tidak pernah serius. Ayo ya. Allah menyapa kita itu dengan banyak media, menyadarkan kita lewat banyak ayat-ayat. Ayat itu kan bukti-bukti hadirnya. Yang paling jelas kelihatan ya Al-Quran. Anggaplah kalau kita sedang ngaji, sedang ngobrol, berkomunikasi dengan Allah. Biar semakin khusyuk. Nah, malah di syair ini kita diminta sedang berduka, ada masalah apapun, ambil saja Al-Quran di malam hari, baca. Biar dukamu larut, biar dukamu hilang. Baik, ini karena pecinta juga tidak selalu mulus, kadang ada kesulitan, kadang ada kesedihan, ada penderitaan. Saya lanjutkan. Dari mana penderitaan itu muncul? Dari cinta kita pada dunia. Kata beliau, mari. Jangan pada dunia engkau meneguhkan janji. Jangan pada si tua bangka ini engkau menaburkan cinta. Telah 1000 kali dia menjanda. Ini maksudnya apa? Sebelum kita itu sudah sangat banyak orang yang tertipu oleh dunia. Sekarang mereka sudah meninggal.
Dunianya jadi janda, ditinggal oleh mereka. Jadi telah 1000 kali dia menjanda. Mari jangan pada dunia ini engkau mencintai. Wahai elang yang melayang tinggi, jangan pada tikar sembayang engkau terikat, dan dalam zawiyah tempat zikir engkau terkuruk. Bukan di sini tempatmu, terbang. Terbanglah tinggi. Bait yang terakhir ini mengingatkan kita, kalau kita menjalankan amanat agama, beribadah, yo jangan berhenti pada formalitas buminya. Formalitas bumi itu yo syarat rukunnya, geraknya, dan lain sebagainya. Iya, diawali dari situ, tapi kamu harus terbang. Kamu harus naik sampai pada Allah, karena hakikatnya itu persembahanmu pada Allah. Itulah caranya mengatasi kegelisahanmu. Jadi jangan tertipu oleh yang dunia-dunia, jangan berhenti di dunia. Kamu harus bergerak mentransenden, naik, mendekat, menuju pada Allah. Wah, sudah lebih, saya tadi pinginnya jam 9. Lanjut ya. Ini mungkin beliau agak jengkel, orang-orang ini dikasih syair tinggi-tinggi, ya ruwet saja. Tidak mau patuh-patuh. Kata beliau begini, sudahlah, semestinya kita sederhanakan pembicaraan spiritual sekarang. Gambarannya begini, kata beliau. Tuhan sedang menjual sesuatu padamu, tetapi engkau tidak mau membelinya. Allah menawarkan ini, menawarkan itu, mengajakmu ini, mengajakmu itu. Karena cintanya dia pada kita, tapi kita tidak respon. Kita tidak mau membelinya. Kata Syekh Hafid, itulah deritamu. Tawar-menawarmu yang menakjubkan, teriakanmu yang tanpa ukuran tentang harganya, itulah deritamu. Kita itu selalu mikir kepentingan duniawi kita. Allah memberi yang lebih utama, lebih luar biasa, tapi kita hanya minta yang duniawi. Allah, yang penting saya ini, yang penting saya itu, duniawi semua. Kata Syekh Hafid, tawar-menawarmu itu kok menakjubkan ya. Nawar terus, selalu kepentinganmu yang kamu dulukan. Kamu dicintai sedemikian rupa, tapi engkau jual mahal. Allah menawarimu apa-apa, engkau tolak. Engkau hanya minta keinginan duniawimu saja. Nah, masalahnya di sini, kata Syekh Hafid. Intinya hanya ini sebenarnya. Maka yuk kita mulai sadar ya. Allah sudah banyak menawarkan macam-macam kebaikan, keutamaan, dan lain sebagainya. Jangan ditawar. Beli saja, ambil saja. Di situ tersembunyi rahasia-rahasia kemanfaatan, keberkahan hidup. Terakhir, setelah ini tanya jawab. Agak lewat 15 menit. Nah, ini saya tutup dengan syair ini ya. Jadi ini ceritanya menarik. Setelah Syekh Hafid meninggal, beliau meninggal 1390. Beliau lahir 1314. Saat beliau meninggal itu para ulama berdebat, karena ada yang menganggap beliau musyrik, ada yang membuat beliau kufur karena gagal memahami puisi-puisi beliau. Tapi ada juga yang tahu beliau ini wali, harus kita hormati. Jadi setelah beliau meninggal itu ada perdebatan. Ini kita hormati atau tidak jenazah ini. Akhirnya ini cerita ya. Terus dibuat undian. Sudahlah, gini saja kita undi. Sekarang coba ambil kitab kumpulan syair dari Syekh Hafid ini. Kemudian kita buka di halaman mana atau puisi yang mana, syair yang mana yang muncul dan maknanya apa. Berarti itu yang kita ambil. Nah, pas dibuka
syair ini yang keluar. Jadi pas diundi keluar syair ini. Isinya kalau dalam bahasa Arab begini. La tu'akhir qadamaka au tataraddat an janazati khafid fahuwa hurikun fil ismi walakinnahu dhahibun ilal jannati. Ini syair kan, syair-syairnya Hafid sendiri. Berarti sebelumnya beliau sudah pernah menulis syair seperti ini. Ini mungkin juga menunjukkan kerendah hatian beliau merasa jadi orang yang berdosa. Jadi kata beliau, jangan engkau tunda kakimu melangkah. Jangan ragu atas jenazah Hafid. Dia tenggelam dalam dosa, tetapi ia pulang ke surga. Ini pas syair ini yang diambil ya berarti ya sudah. Berarti beliau memang orang baik, orang lurus, orang benar. Nah itu ceritanya begitu. Baik, saya kira itu ya teman-teman malam hari ini. Jadi kita main rasa ya, belum main akal. Meskipun judulnya ngaji filsafat.